Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Di channel Ngulik ini saya akan kembali lagi mencoba untuk mengulik sebuah kasus yang pernah terjadi di tanah air yang sempat viral. Seperti apa kasus yang akan saya ceritakan ini? Seperti biasa, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya adalah Muhammad Ota bin Nija, usianya 52 tahun. Dia adalah warga Dusun Mekarjaya, Desa Tambak Sumur, Karawang, Jawa Barat. Beliau atau almarhum adalah seorang juragan beras di dusun tersebut. Awal kisah, Pak Ota ini memiliki beberapa anak dari istri pertamanya. Setelah istri pertama meninggal saat anak-anaknya masih kecil, Pak Ota menikah lagi. Namun pernikahan keduanya tak bertahan lama dan harus kandas. Kemudian Pak Ota menikah kembali dengan wanita yang bernama Bu Nur Hayati. Pernikahan Pak Ota dan Bu Nur Hayati ini bertahan hingga sekitar 20 tahunan sebelum kejadian tragis ini terjadi. Singkat cerita, saat Sanusi, anak kedua dari Pak Ota, menikah dengan orang Medan, Pak Ota dan Bu Nur Hayati ini ikut ke Medan untuk menemani anaknya menikah. Saat di Medan, anak Pak Ota, si Sanusi ini sempat melihat ibu tirinya ini sedang teleponan dengan seorang laki-laki. Tapi Sanusi tak pernah menaruh curiga kepada ibu tirinya itu, lantaran ibu tirinya itu sangatlah baik kepada anak-anaknya walaupun itu hanya anak tiri. Oh iya, Pak Ota ini kan seorang juragan beras, jadi pastilah Pak Ota punya anak buah atau karyawan. Nama karyawannya adalah Ade Naman. Dia adalah pria yang berusia 38 tahun. Ade Naman ini ikut bekerja Pak Ota sudah lama. Dan dia biasa kerja di gudang beras dan sambil nyawah juga yang hasilnya dibagi dua dengan Pak Ota. Namanya juga kerja ikut Pak Ota, pastilah Ade sering berkomunikasi dengan bos dan juga istrinya yaitu Bu Nur Hayati. Namanya istrinya juragan, ya pastilah Bu Nur Hayati ini bisa dibilang masih cantik meskipun sudah memasuki kepala 4. Ade Naman, anak buah Pak Ota ini, ternyata punya rasa dengan Bu Nur Hayati ini. Bak gayung bersambut, ternyata Bu Nuri juga ternyata ada rasa kepada si Ade Naman ini. Dan terjalinlah hubungan terlarang antara Ade Naman dan Bu Nur Hayati. Sampai suatu ketika saat Ade Naman butuh duit, karena menurut Ade Naman saat itu ia butuh uang, berhubung sawah garapan yang dia garap sudah panen, jadi dia berniat meminta uang gajinya. Kata si Ade, dia juga mempunyai hutang sebesar 16 juta rupiah dan tabungan sisa gaji dia selama bekerja sebesar 15 juta. Berarti dia hutang kepada Pak Ota 1 juta rupiah. Dan rencananya Ade ini mau hutang lagi sebesar 1 juta lagi biar hutangnya genap 2 juta rupiah. Namun ternyata Pak Ota tak memberikan hutang kepada Ade. Dan dari situlah timbullah rasa marah, jengkel, dan dendam di hati Ade. Ditambah lagi Ade sering dicurigai oleh Pak Ota saat Ade bertransaksi beras. Mungkin kecurigaan Pak Ota ini berdasar ya, karena yang namanya pengusaha pasti semuanya kan ada rinciannya. Menurut kalian cerita ini akhirnya akan seperti apa sih? Bagi kalian yang tahu, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Singkat cerita, hari terus berganti. Hubungan Ade Naman dan Bu Nur Hayati terus berlanjut. Bahkan tak tanggung-tanggung hubungan keduanya sampai 1 tahunan lebih. Namanya orang pacaran kan pastilah ingin yang namanya suatu kejelasan kan.
Namun Bu Nur Hayati tak kunjung memberikan kepastian tentang hubungan terlarang mereka. Sempat suatu hari Ade Naman berujar kepada Bu Nur Hayati. Ade Naman bilang, "Gimana kalau kita bunuh saja suamimu?" Edan kan? Akan tetapi Bu Nur Hayati mengaku kalau dirinya belum siap membunuh suami yang sudah menemaninya 20 tahunan lebih. Meskipun Bu Nur Hayati belum siap, Ade lantas tak menyerah sampai di situ. Ia terus membujuk pacarnya itu dengan dalih jika suaminya atau Pak Ota itu sudah tak ada, mereka bisa menikah. Bla bla bla, entah seperti apa bujuk rayu Ade, dan mungkin karena cinta yang sudah membuat Bu Nur Hayati buta mata hatinya, akhirnya singkat cerita hari naas Pak Ota pun tiba. Pasangan terlarang ini ternyata sudah menyiapkan rencana untuk menghabisi Pak Ota. Mereka berdua bekerja sama lewat WA. Rencana mereka adalah Ade akan menghabisi Pak Ota ketika Pak Ota sedang tidur. Dan Nur Hayati bertugas memastikan jika suaminya tidur dan akan membukakan jendela supaya kekasihnya itu bisa masuk dan menghabisi suaminya. Gila kan? Bahkan kalian tahu nggak, Bu Nur Hayati ini sampai dibela-belain nggak tidur sekamar supaya bisa leluasa bertukar kabar. Setelah memastikan suaminya tidur, Bu Nur Hayati lantas membuka jendela dan kembali lagi ke kamarnya. Tak lama kemudian Ade datang lewat jendela dan bat, Pak Ota akhirnya meninggal. Bu Nur Hayati, ia tak mendengar suara saat kekasihnya mengeksekusi suaminya. Ia hanya mendengar suara tempat tidur saja. Setelah tak terdengar lagi suara di kamar suaminya yang sedang tidur, Bu Nur Hayati segera mengecek keadaan suaminya lagi. Dan ternyata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak Ota sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Dan disinilah peran sesungguhnya Bu Nur Hayati. Mengetahui suaminya telah meninggal, Bu Nur Hayati kemudian keluar untuk meminta pertolongan ke para tetangganya. Setelah Bu Nur Hayati keluar, Bu Nur Hayati melihat ada dua orang pemuda dan kemudian Bu Nur Hayati meminta tolong. Dan setelah Bu Nur Hayati meminta tolong kepada kedua pemuda tersebut, terus Bu Nur Hayati kemudian berusaha membangunkan Pak Sarta, pemilik toko di depan rumahnya. Dan setelah Pak Sarta bangun, Bu Nur Hayati bilang, "Pak, tolong suami saya, Pak," kata Bu Nur Hayati dengan panik. Pak Sarta yang kaget langsung pergi ke rumah Bu Nur Hayati dan masuk ke kamar Pak Ota. Setelah dicek oleh Pak Sarta, awalnya Pak Sarta tak melihat Pak Ota ini kenapa-napa. Karena yang dilihatnya hanyalah Pak Ota yang sedang tidur. Karena pada saat itu Pak Sarta melihat kasur dan selimutnya dalam keadaan rapi dan seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah dicek lagi dan Pak Sarta melihat telinga Pak Ota ini mengeluarkan darah, dan setelah posisi tidur Pak Ota dimiringkan lagi, ternyata wajah Pak Ota ini bersimbah darah. "Innalillahi, ini pasti pembunuhan ini," kata Pak Sarta. "Iya Pak, itu jendelanya dicongkel Pak," kata Bu Nur Hayati dengan wajah yang sok sedih. Setelah itu Pak Sarta langsung menghubungi pihak kepolisian. Setelah diperiksa dan diotopsi, tak perlu waktu lama pihak kepolisian dapat mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Bu Nur Hayati lalu mengakui jika perbuatan keji itu adalah ulah dirinya dan kekasihnya. Kini sepasang kekasih gelap menjadi pesakitan karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kini sang juragan beras dari Karawang telah tiada. Jalan hidupnya begitu tragis, tewas dibunuh pria yang menjadi selingkuhan istri ketiganya. Semoga amal ibadah dari Bapak Muhammad Ota bin Nija diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir di channel Ngulik. Oh iya, sebelumnya saya mau minta tolong nih. Tolong kasih saran dan masukannya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mampir di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.